Pagi hari. Sayang, kau sudah bangun. Apa tidurmu nyenyak? Ucap laki-laki bertopeng. Bagaimana tidak nyenyak? Aku diberi obat tidur, ucap Sina dalam hati. Laki-laki itu mendekati ranjang Sina, lalu menggendong Sina. Dibawanya dia ke sebuah kamar yang sudah dipenuhi bunga lili kesukaannya. Tiba-tiba, Sina menghela nafas panjang. Sina mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk bicara kepada laki-laki bertopeng itu. Selang beberapa menit, akhirnya Sina memberanikan diri untuk mulai bicara. Tuan, bolehkah kau melepas ikatanku? Tidak, kenapa aku harus melepaskan ikatanmu? Tuan, tangan dan kakiku sudah sangat sakit. Badanku juga kini sudah berbau darah. Aku ingin membersihkan tubuhku, ucap Sina pelan. Jika aku melepaskanmu, apa kau akan meninggalkanku? Tidak, Tuan, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku berjanji. Apa kau bisa menepati janjimu? Tentu, Tuan, jawab Sina. Baiklah, aku percaya padamu, sayang. Aku akan melepaskan ikatanmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Tuan? Tanya Sina. Kau harus memanggilku sayang. Dek. Sayang. Bagaimana bisa Sina manggil pria yang kejam dan sadis itu dengan panggilan sayang? Lama Sina diam, akhirnya dia memutuskan mengikuti permintaan laki-laki itu. Saat ini, yang terpenting dia bisa melepaskan ikatan kaki dan tangannya. Baiklah tuh, sayang. Bagus, laki-laki bertopeng itu kemudian membuka ikatan tangan dan kaki Sina. Terima kasih. Baiklah, kau boleh mandi dan bersihkan badanmu. Aku akan menunggumu di meja makan. Baiklah, sayang. Laki-laki itu tersenyum meninggalkan Sina. Ya Tuhan, aku harus cari cara untuk pergi dari rumah ini. Aku harus bisa lepas dari laki-laki psikopat itu, ucap Sina dalam hati. Di meja makan, semua makanan yang dihidangkan adalah makanan kesukaannya. Ada spaghetti, sup ayam, parfait. Bunga lili putih tak lupa menghiasi ruang makan itu. Sebenarnya seberapa jauh kau mengenalku laki-laki bertopeng? Gumam Sina dalam hati. Apa kau menyukainya sayang? Dekorasi dan semua makanan ini. Iya, suka. Ini semua makanan kesukaanku, ucap Sina mencoba menahan ketakutannya karena berada di samping laki-laki itu. Aku tahu sayang, ucap laki-laki itu seraya memandang wajah Sina. Setelah mereka selesai makan, laki-laki itu bergegas pergi setelah menerima telepon. Tak lupa, dia memberi peringatan untuk Sina agar tidak mencoba untuk kabur. Setelah kepergian laki-laki bertopeng itu, Sina mencoba mengitari semua ruangan di rumah itu. Tiba-tiba, langkah Sina terhenti di depan sebuah kamar yang berada di ujung ruangan. Kamar yang hanya diterangi lampu remang-remang. Sina semakin penasaran. Saat dia mendorong pintu itu, ternyata ruangannya tidak dikunci. Kemudian, Sina mencoba untuk masuk ke ruangan itu. Dan betapa terkejutnya Sina melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah patung yang menyerupai dirinya, tembok yang penuh dengan lukisan wajahnya, dan banyak foto yang menggantung di ruangan itu. Bahkan fotonya saat SMA. Siapa sebenarnya laki-laki bertopeng itu? Kenapa dia bisa memiliki banyak sekali fotoku? Dan lagi, kenapa dia membuat patung yang persis denganku? Ucap Sina heran dengan apa yang dilihat. Sekarang, Sina sudah keluar dari ruangan itu dan berjalan kembali menuju kamarnya. Di kamar, Sina mengingat video yang dilihatnya kemarin. Mengingat itu, Sina benar-benar hancur. Miko, ucap Sina sembari melemparkan tubuhnya di atas ranjang. Sudah 3 hari Sina berada di rumah itu. Yang ada di pikirannya sekarang, kenapa Miko tidak mencoba mencarinya? Bukankah di sisi Miko ada banyak hacker yang bisa melacak keberadaannya? Dia juga ingat kalau di sisi Miko ada Bernie yang setahu dia, Bernie adalah hacker terhandal. Miko, kenapa kau tak mencoba mencariku, Miko? Apa kau benar-benar tidak berarti bagimu? Ucap Sina sambil menatap langit-langit kamarnya. Apa kau memikirkan Miko, sayang? Ucap laki-laki bertopeng itu yang membuat Sina kaget. Tidak, jawab Sina singkat. Kau tidak perlu memikirkannya sayang.
Bahkan dia saja tidak memikirkanmu, ucap laki-laki itu. Sina hanya diam mendengar ucapan laki-laki itu. Kenapa kau diam, sayang? Apa kau tidak mempercayaiku? Louis, putar videonya, ucap laki-laki bertopeng itu menyuruh Louis. Tak lama, video itu sudah mulai diputar di monitor yang ada di depan Sina. Terlihat di video itu, Miko dan Sandra sedang berada di kamar Miko. Mereka berdua sedang berciuman. Miko terlihat tidak mengenakan baju, sedangkan Sandra hanya memakai pakaian dalam. Dek, air mata mulai mengalir membasahi pipi Sina. Miko, kau benar-benar melupakan aku. Aku sudah salah menilaimu. Kupikir kau benar-benar mencintaiku. Tapi nyatanya, kau malah melakukan hal ini saat aku tidak berada di sampingmu. Ya Tuhan, kenapa aku begitu bodoh mempercayai kata-katanya? Kenapa bisa aku percaya kalau dia benar-benar mencintaiku? Sina tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Jangan menangis, sayang. Jangan menangis. Aku bilang jangan menangis, bentak laki-laki itu. Sontak, Sina terkejut mendengar laki-laki itu membentaknya. Sina berusaha menghapus air matanya. Kemudian, laki-laki itu mendekat dan mengusap rambut Sina. Jangan menangis. Sekarang yang perlu kau lakukan hanya melupakan Miko, ucap laki-laki itu. Sedangkan di kamar Miko, dia terkejut melihat Sandra yang tidur di ranjangnya. Miko berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi. Flashback on. Minumlah anggur ini, ucap Sandra yang memberikan segelas anggur. Tidak, minumlah sendiri. Jika kau tidak meminumnya, aku tidak akan memberikan video gadis merahan itu padamu, ancam Sandra. Oke, demi Sina, aku akan melakukan semuanya, ucap Miko dalam hati. Flashback off. Sial, Sandra memasukkan obat tidur ke minumanku. Tapi syukurlah hanya obat tidur, bukan obat perangsang, gumam Miko dalam hati. Di kantor Miko, Denny sudah menunggu kedatangan Miko. Boy, sepertinya aku menemukan jejak keberadaan Sina. Benarkah? Ucap Miko menatap ke arah Dennis. Aku belum pasti, tapi sepertinya Sina berada di wilayah Black Dragon. Bagaimana kita masuk ke sana? Itu masalahnya, kita hanya bisa mengandalkan Bernie. Jika Bernie tidak merentas semua CCTV di daerah itu, maka kita tidak bisa menyerangnya tanpa ketahuan. Tenang saja Tuan, aku pasti bisa melakukannya, ucap Bernie. Apa kau yakin bisa membobol sistem keamanan yang dibuat Louis? Tanya Dennis. Saat ini kita tinggal masuk ke dalam komputer atau HP yang berada pada sistem keamanan yang dibuat Louis. Dengan itu, aku bisa dengan mudah masuk ke dalam dan menghancurkan sistem keamanannya. Maksudmu, apakah HP Sandra? Ucap Dennis. Wah, kau lumayan pintar, Pak Tua, ucap Bernie. Jangan kau meremehkanku, bocah tengik. Jadi semua ini kita serahkan padamu, Boy. Boy, kau harus bisa mengambil HP Sandra. Urusan mudah. Aku akan menyuruh Bian mengambilkannya untukku. Cih, kukira kau yang mengambilnya sendiri. Ternyata hanya mengandalkan anak buah. Berisik, yang penting kita bisa mendapatkan HP Sandra. Bernie, aku serahkan sisanya padamu. Baik, bos muda. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.